Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Siska Damayanti, absen 28. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kelebihan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada masa kepemerintahannya. Dapat kita ketahui bahwa kelebihan Pak SBY pada saat masa kepemerintahannya menjadi Presiden Indonesia, bahwa beliau sangat berusaha dalam meningkatkan profesionalismenya atau meningkatkan profesionalisme tentara dan lebih aktif di dunia internasional, terutama dalam ASEAN. Keberhasilan Pak SBY yang bisa dicatat dalam sejarah adalah kemampuan beliau dalam menjaga stabilitas politik, dan beliau juga mampu mengimbangi kekuatan parlemen, bahkan berhadapan dengan partai politik yang menjadi anggota satu koalisi dengan Partai Demokrat. Perlu diketahui juga, koalisi itu adalah sebuah atau sekelompok persekutuan atau gabungan dan atau aliansi beberapa unsur yang dalam kerjasamanya masing-masing memiliki kepentingan sendiri. Dan aliansi seperti ini mungkin bersifat sementara atau berasas manfaat. Dan Pak SBY telah berhasil menjadi ikon demokrasi. Beliau melakukan berbagai pencapaian dalam upaya menegakkan demokratisasi Indonesia pada masa Orde Baru. Demokratisasi itu berupa transisi ke rezim politik yang lebih demokratis. Beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan internasional sehingga Indonesia kian populer di mata dunia. Dan posisi Indonesia sebagai salah satu anggota G20 dan juga sebagai bentuk pengakuan dunia internasional terhadap peran kita dalam perekonomian global semakin membaik. Di sini saya akan menjabarkan beberapa kelebihan lainnya dari masa kepemerintahan Pak SBY. Yang pertama, harga BBM diturunkan 3 kali dari 2008 sampai 2009, pertama kali dalam sepanjang sejarah tersebut. Yang kedua, perekonomian terus tumbuh di atas 6% pada tahun 2007 dan 2008 dan menjadi yang tertinggi setelah Orde Baru. Yang ketiga, golongan devisa pada tahun 2008 senilai 51 miliar US dollar dan menjadi nilai tertinggi dalam sejarah di masa itu. Devisa itu adalah sejumlah emas atau valuta asing yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional. Yang keempat, menurunnya rasio hutang negara terhadap PDB seperti yang sudah disebutkan tadi, terus menurun dari 56% pada tahun 2004 dan menjadi 34% pada tahun 2008. Yang kelima, pelunasan hutang IMF atau Monetary Fund atau lebih dikenal dengan nama Dana Moneter Internasional. Yang keenam, terlaksananya program-program pro rakyat seperti BLT, BOS, beasiswa, Jamkesmas, PNPM, Mandiri dan KUR tanpa senjata tambahan yang secara otomatis dapat memperbaiki tingkat ekonomi rakyat. Perlu diketahui juga, BLT itu bantuan langsung tunai, BOS itu bantuan operasi sekolah, Jamkesmas program jaminan kesehatan, PNPM Mandiri itu adalah program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan, dan KUR itu adalah kredit usaha rakyat. Yang ketujuh adalah pemberantasan korupsi. Yang kedelapan,
turunnya pengangguran dari 9,9% pada tahun 2004 menjadi 8,5% pada tahun 2008. Yang kesembilan, menurunnya angka kemiskinan dari 16,7% pada tahun 2004 dan menjadi 15,4% pada tahun 2008. Yang ke-10, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring dengan pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi di sepanjang sejarah tahun 2008 sampai 2009. Dan yang terakhir adalah perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah berlangsung selama 2 periode tersebut, dalam kepemimpinannya tentu terdapat beberapa kemajuan dalam berbagai bidang seperti yang telah dibahas sebelumnya. Dan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Pak SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Dan ekonomi Indonesia akan terus berkembang, apalagi pada pasar finansial. Walaupun sempat mempengaruhi krisis, tetapi kita telah membuktikan bahwa kita bisa bertahan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai kelebihan dari masa kepemerintahan Pak SBY. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi Santi.